Karena masih banyak yang masih penasaran dan nanya-nanya soal peradaban kuno di wilayah kita sendiri. Emang bener sih, selama ini kita lebih sering dengar soal Mesir, Yunani, atau Sumeria. Tapi gimana kalau ternyata ada benua kuno yang tenggelam dan letaknya di Asia Tenggara? Yuk kita bahas. Selama ini nama-nama kayak Mesir kuno, Babilonia, atau Yunani selalu muncul di buku sejarah. Tapi, kamu tahu nggak kalau Asia Tenggara juga punya benua kuno sendiri yang dulunya sangat luas dan sekarang nyaris seluruhnya tenggelam, namanya Sundaland. Oke, pertama-tama, Sundaland itu bukan benua kayak Afrika atau Australia. Secara geologi, ini adalah bagian dari paparan Sunda, wilayah daratan yang dulunya menyatu ketika permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang, sekitar 20.000 tahun lalu saat puncak zaman es. Jadi saat itu Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, semua tersambung ke daratan besar yang juga menghubungkan ke Semenanjung Malaya, Thailand, sampai Vietnam bagian selatan. Gede banget, tapi semua berubah saat dunia mulai memanas. Lapisan es di kutub mencair, permukaan laut naik drastis, dan perlahan-lahan Sundaland ditelan laut. Dalam waktu beberapa ribu tahun, daratan luas itu berubah jadi lautan dangkal. Dan yang tersisa sekarang hanya pulau-pulau yang kita kenal sebagai Indonesia bagian barat dan negara-negara tetangga. Pertanyaannya, apakah Sundaland cuma daratan kosong yang hilang? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ikut terkubur? Nah, ini bagian yang bikin penasaran. Sundaland bukan sekadar wilayah geologi. Banyak ahli percaya wilayah ini dulunya adalah tempat hidup manusia purba yang sangat awal. Bahkan migrasi besar-besaran Homo sapiens dari Afrika ke Asia kemungkinan besar sempat menetap di Sundaland. Jejak genetik dan budaya dari orang-orang Austronesia, bahkan sampai Pasifik dan Madagaskar, banyak yang bisa ditelusuri kembali ke wilayah ini. Bayangin aja, sebuah daratan subur, penuh sungai besar, hutan tropis lebat, dan iklim hangat. Kondisi ideal buat manusia purba hidup, berburu, bercocok tanam, bahkan mungkin mulai membangun bentuk-bentuk awal peradaban. Beberapa penelitian bahkan berani menduga bahwa cerita tentang banjir besar dalam berbagai budaya, dari mitologi Hindu, kisah Nabi Nuh, sampai dongeng Atlantis, mungkin punya satu akar yang sama, tenggelamnya Sundaland. Bukan teori sembarangan, karena penyebaran budaya dan bahasa di Asia Tenggara punya pola yang mirip dengan gelombang migrasi besar dari wilayah ini. Lebih menarik lagi, Sundaland bukan cuma penting dari sisi arkeologi atau antropologi. Secara geologi, wilayah ini adalah hasil dari pergerakan lempeng bumi yang sangat aktif. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik ketemuan di sekitar sini bikin wilayah Asia Tenggara rentan gempa dan letusan gunung berapi. Proses tektonik inilah yang akhirnya mengubur sebagian besar Sundaland di bawah laut dan membentuk kepulauan yang kita kenal sekarang. Tapi sayangnya, karena sebagian besar wilayah ini sekarang berada di bawah laut dangkal, eksplorasi arkeologinya jadi jauh lebih susah. Siapa tahu di dasar Laut Jawa atau Selat Malaka masih ada reruntuhan kuno yang menunggu ditemukan. Struktur batuan aneh, jalur seperti jalan, bahkan sisa pemukiman kuno pernah terdeteksi di beberapa titik. Tapi karena teknologinya mahal dan wilayahnya luas, banyak misteri Sundaland yang masih belum terungkap. Jadi bayangin aja, gimana kalau ternyata leluhur kita bukan cuma petani sederhana yang tinggal di hutan, tapi bagian dari masyarakat kuno yang kompleks dan berkembang di daratan luas yang sekarang udah nggak ada? Itu bikin kita mikir ulang soal sejarah, kan? Nah, menurut kamu, apakah Sundaland cuma sekadar paparan geologi biasa? Atau ini sebenarnya peradaban hilang yang belum kita pahami sepenuhnya? Tulis. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka bahas hal-hal kayak gini, sejarah tersembunyi, peradaban kuno, dan misteri dunia, jangan lupa like dan subscribe. Biar nggak ketinggalan sejarah misterius lainnya.